Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Ibu Alvestia. Di sini saya akan mempresentasikan analisis studi kasus strategi distribusi PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP guna menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah bisnis digital. Sebelumnya saya minta maaf jika suara saya tidak terdengar dengan jelas karena saya sedang flu. Jadi mohon pengertiannya. Pertama masuk ke table of contents, yang pertama ada cover, table of contents, introduction, pendahuluan, digital entrepreneurship, startup dan e-commerce, kemudian search engine optimization, kemudian social media marketing and online advertising, kemudian customer relationship management, kemudian data analytics, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Zen Fatinuha dengan NIM 142250286, kelas EAG. Masuk ke pendahuluan. Nah, sektor retail Indonesia sedang mengalami transformasi struktural yang mendasar. Konsumen kini tidak lagi sekedar mengunjungi toko fisik, tapi mereka mencari informasi produk di media sosial, kemudian membandingkan harga di marketplace, dan membaca ulasan sesama pembeli dan mengharapkan pengiriman cepat langsung ke depan pintu rumah mereka. Di tengah perubahan inilah, PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP berdiri sebagai salah satu pemain dominan di industri retail Indonesia. Didirikan pada 1995, MAP mengelola lebih dari 2.500 gerai di kota-kota besar dan menengah di seluruh Indonesia dengan model bisnis terintegrasi vertikal sebagai pemegang lisensi eksklusif, importir, distributor sekaligus pengecer merek internasional. Langsung saja masuk ke digital entrepreneurship, startup, dan e-commerce. Nah, MAP perlu beroperasi dengan mentalitas startup, yakni gesit, inovatif, dan responsif, meski mengelola ratusan, bahkan ribuan gerai fisik. Nah, ada 3 pilar mentalitas digital. Yang pertama, kelincahan operasional, yakni keputusan cepat soal tren produk, alokasi stok, dan penyesuaian harga secara real time. Yang kedua, budaya eksperimen atau MVP. Fitur baru ini diluncurkan secara bertahap, misalnya layanan klik dan ambil atau visinya pick up. Yang ketiga, berbasis data. Nah, keputusan bisnis dari analisis transaksi pelanggan bukan sekedar intuisi manajemen. Nah, kemudian ada dampak omnichannel pada rantai pasok jika MAP menggunakan omnichannel di e-commerce mereka. Pertama, stok di gudang pusat dapat melayani gerai fisik sekaligus pesanan online. Kemudian, gerai fisik berfungsi ganda sebagai titik penjualan dan pusat pemenuhan lokal. 3. Membutuhkan visibilitas stok real time, integrasi POS, WMS, e-commerce, dan pengiriman last mile yang andal. Kemudian masuk di SEO atau Search Engine Optimization. Nah, MAP bersaing dengan penjual tidak resmi di hasil pencarian Google. SEO memastikan konsumen diarahkan ke platform resmi MAP seperti Mapmall ataupun situs submerek, bukan ke toko pihak ketiga. Nah, di penggunaan on-page SEO, mereka bisa menggunakan kata kunci bermerek tinggi atau dengan contohnya Nike Indonesia resmi, kemudian menggunakan long tail keyword spesifik produknya. Misalnya sepatu Nike Air Force One, white ataupun black bisa. Ataupun konversi yang lebih tinggi. Nah, konten informasional seperti perbedaan Nike asli dan palsu untuk membangun otoritas. Kemudian di off-page SEO bisa menggunakan backlink dari media gaya hidup dan portal bisnis terkemuka. Kemudian program co-branding digital dengan merek internasional seperti Nike ataupun Adidas. Kemudian optimasi Google Business Profile untuk pencarian berbasis lokasi. Kemudian masuk di social media marketing and online advertising. Nah, target mereka tuh menetapkan target audiens tentunya. Contohnya seperti kelas menengah atas perkotaan, usia 18 hingga 45 tahun, aktif di Instagram, TikTok, dan YouTube. Kemudian sangat dipengaruhi KOL dan tren global. Mereka dapat menggunakan Meta Ads, yaitu layanan advertising di Facebook maupun Instagram ataupun
aplikasi yang di bawah naungan Meta. Pertama, retargeting pengunjung situs web atau pengikut konten MAP. Kemudian lookalike audience, yaitu menjangkau calon pembeli serupa anggota MAP Club. Nah, kemudian ada TikTok Ads, yaitu menjangkau Gen Z dan milenial muda lewat konten video yang natural. Dan kemudian format lebih organik dan menghibur, cocok untuk peluncuran produk baru. Kemudian iklan digital sebagai alat manajemen inventory. Kampanye flash sale yang tepat sasaran mempercepat penjualan produk lambat terjual. Nah, data stok real time dihubungkan langsung ke anggaran iklan sehingga produk mendekati akhir musim otomatis diprioritaskan. Kemudian pemasaran media sosial bukan sekedar branding tapi alat efisiensi distribusi. Kemudian masuk ke Customer Relationship Management atau CRM. Nah, MAP Club ini adalah ekosistem keanggotaan digital milik MAP yang mencatat seluruh perilaku transaksi pelanggan, offline maupun online. Nah, data ini menjadi tulang punggung strategi retensi sekaligus kompas distribusi. Nah, masuk ke strategi retensi pelanggan. Yang pertama, segmentasi pelanggan via analisis RFM yang terdiri dari resensi, frekuensi, dan monetary. Yang kedua, personalisasi pemasaran digital berdasarkan riwayat pembelian tiap anggota. Dan yang ketiga, otomatisasi kampanye untuk kembali melibatkan pelanggan yang berisiko tidak aktif. Kemudian, CRM ini dapat menjadi kompas distribusi antar wilayah. Nah, data preferensi regional digunakan untuk alokasi stok yang tepat. Misalnya, tingginya permintaan produk olahraga di Surabaya versus gaya hidup premium di Jakarta Selatan. Misalnya seperti tingginya permintaan produk olahraga di Surabaya versus gaya hidup premium di Jakarta Selatan. Kemudian mengurangi kelebihan stok dan kekurangan pasokan di berbagai gerai secara efisien. Kemudian masuk ke data analytics. Nah, lebih dari 2.500 gerai MAP menghasilkan jutaan titik data setiap hari. Data ini dioptimalkan melalui dua lapisan analitik untuk mencegah dead stock ataupun stok yang tidak terjual. Yang pertama, menggunakan predictive analytics atau gampangnya seperti apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, peramalan permintaan regional dengan mempertimbangkan musim dan tren mode. 2. Perencanaan pengiriman proaktif untuk mencegah kehabisan stok. Yang ketiga, optimasi rute logistik dari gudang ke gerai. Nah, kemudian menggunakan prescriptive analytics atau apa yang harus dilakukan. Nah, redistribusi stok otomatis dari wilayah kelebihan ke wilayah kekurangan, kemudian penentuan titik pemesanan ulang yang optimal, kemudian alokasi anggaran promosi untuk produk yang lambat terjual. Nah, integrasi keduanya menciptakan ekosistem distribusi yang mampu mengoreksi dirinya sendiri. Tanda-tanda dead stock pun terdeteksi lebih awal dan langsung ditindak lanjuti secara otomatis. Masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kelima elemen bukan inisiatif yang berdiri sendiri, melainkan komponen dari ekosistem digital yang saling memperkuat. Berikut ringkasan dari kelima elemen tersebut. Pertama, ada digital entrepreneurship, startup dan e-commerce, meletakkan fondasi mental dan budaya kelincahan operasional. Kemudian SEO atau Search Engine Optimization, menjembatani niat konsumen ke platform resmi MAP dan memblokir penjual tidak resmi. Kemudian social media marketing and online advertising, membangun permintaan sekaligus mempercepat perputaran inventory. Kemudian CRM atau Customer Relationship Management, mengubah setiap transaksi menjadi wawasan pelanggan dan panduan distribusi regional. Kemudian data analytics, yaitu menutup siklus dengan prediksi dan rekomendasi tindakan untuk mencegah inefisiensi. Nah, integrasi kelima dimensi ini bukan sekedar mengikuti tren digital, melainkan keharusan strategis agar MAP tetap relevan dan memimpin industri retail gaya hidup Indonesia yang semakin kompetitif. Terima kasih kepada Ibu Alvestia maupun audiens yang telah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf atas kurangnya dan kesalahan maupun
suara saya yang tidak jelas karena sekali lagi saya mohon maaf, saya sedang flu. Jadi mungkin suara tidak akan terlalu jelas untuk didengar. Terima kasih atas waktunya Ibu Alfisya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.